Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 4 yang anggotanya terdiri dari Anggrini, Filza, Rebecca, Rian, dan Tesalika akan menjelaskan tentang lingkungan dan budaya organisasi. Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu pengertian dari lingkungan dan budaya organisasi? Mari kita lihat video berikut ini. Pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi merupakan suatu wadah untuk memproses masukan menjadi keluaran. Lingkungan organisasi terdiri dari dua elemen, antara lain lingkungan khusus dan lingkungan umum. Lingkungan khusus disebut sebagai pihak yang terpengaruh secara langsung pada organisasi, seperti pemilik perusahaan, karyawan, pemasok, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi perusahaan secara langsung. Lingkungan khusus dibagi menjadi dua, yaitu pihak yang berkepentingan internal dan eksternal. Sedangkan lingkungan umum merupakan lapisan paling luar dari lingkungan organisasi. Variabel-variabel tersebut antara lain ekonomi, teknologi, politik, hukum sosial budaya, dan global. Selanjutnya, pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi itu adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak satu terhadap yang lain dan terhadap orang luar. Budaya itu mewakili persepsi yang dianut bersama oleh organisasi tersebut yang menentukan anggota-anggotanya harus berperilaku. Budaya mempunyai beberapa makna, yaitu 1. Budaya adalah sebuah persepsi. 2. Budaya adalah organisasi yang bersifat deskriptif. 3. Budaya merupakan aspek penerimaan atau penganutan. Macam-macam lingkungan organisasi. Yang pertama, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri atas dua. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal mikro atau khusus. Lingkungan eksternal mikro terdiri atas 1. Pesaing. Pemahaman terhadap lingkungan persaingan yang dihadapi akan membantu organisasi mengetahui posisi persaingannya, sehingga organisasi mampu mengoptimalkan operasionalnya, sehingga organisasi dapat memahami arena, sifat persaingan, serta kekuatan dan kelemahan para pesaing. Yang kedua, pelanggan. Situasi pasar dan langganan sangat mempengaruhi perusahaan dalam menyusun strategi, kebijaksanaan, dan taktik pemasaran. Untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan pemasaran, perusahaan harus menganalisis profil langganan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, serta kondisi pasar. Perusahaan akan dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan berkembang bila ia dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga, pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan mitra strategis perusahaan karena dengan memiliki tenaga kerja yang terampil, perusahaan dapat melaksanakan aktivitas perusahaan dengan efisien dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil. Yang keempat, lembaga keuangan. Untuk memperluas usahanya, perusahaan memerlukan adanya tambahan modal dari pihak lain, yaitu lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan investasi, asuransi, dan pasar modal. Yang kelima yaitu pemasok. Untuk memproduksi barang dan jasa, perusahaan sangat memerlukan peran supplier, yaitu menyediakan bahan baku, bahan penolong, energi, peralatan, dan input lain yang mendukung proses produksi. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal makro atau umum. Lingkungan eksternal makro atau umum terdiri atas 1. Kondisi ekonomi. Terdapat hubungan timbal balik antara keadaan perekonomian dan aktivitas bisnis atau dunia usaha. Kestabilan dan pertumbuhan ekonomi akan mendorong perkembangan dunia usaha, dan sebaliknya perkembangan dunia usaha akan mewujudkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kondisi politik dan hukum. Terdapatnya kestabilan politik dan kebijaksanaan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis di berbagai bidang. Pertimbangan hukum juga perlu diperhatikan perusahaan. Yang ketiga, kondisi sosial budaya. Para manajer perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar yang dituju. Manajer perlu menyesuaikan strategi bisnis terutama pemasarannya dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Yang keempat, kondisi demografi. Kondisi demografi mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi. Perubahan pada karakteristik ini dapat berpengaruh pada kebijakan manajemen perusahaan dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengontrol organisasi bisnisnya. Yang kelima, teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang paling dramatis atau paling cepat mengalami perubahan. Teknologi pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan manajer, terutama dalam hal pengembangan produk. Yang keenam, globalisasi. Globalisasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi organisasi bisnis.
Manajer dari perusahaan besar maupun kecil yang ada di dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Macam lingkungan organisasi yang kedua yaitu lingkungan internal, terdiri atas 1. Pekerja atau karyawan. Pekerja merupakan orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi yang menginginkan imbalan berupa upah atau gaji, sementara manajer menginginkan adanya kinerja yang tinggi. Yang kedua, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mewakili kepentingan para pemegang saham, di mana Dewan Komisaris memantau kegiatan dan mengawasi manajemen, serta memastikan kegiatan akan berjalan mencapai tujuan. Kedudukannya adalah independen terhadap manajemen. Yang ketiga, pemegang saham. Tanggung jawab pemegang saham didasarkan pada seberapa besar saham mereka terhadap perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka mereka memperoleh imbalan sebesar yang mereka sertakan. Budaya organisasi. Semua organisasi memiliki budaya. Budaya organisasi dibangun dari kepercayaan yang dipegang teguh secara mendalam tentang bagaimana organisasi seharusnya dijalankan atau beroperasi. Budaya merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara pegawai berperilaku. Budaya organisasi merupakan wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut merasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Dimensi budaya organisasi. Riset mengemukakan bahwa ada 7 dimensi yang secara keseluruhan menangkap hakikat budaya organisasi. Menilai organisasi dari ke-7 dimensi tersebut akan memberikan gambaran mengenai unsur-unsur pembentuk budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Merupakan kadar seberapa besar karyawan didorong untuk inovatif dan mengambil resiko. 2. Perhatian pada detail. Merupakan kadar seberapa karyawan diharapkan mampu menunjukkan ketepatan, analisis, dan perhatian pada detail. 3. Orientasi hasil. Merupakan kadar seberapa manajer berfokus pada hasil, bukan pada cara mencapai hasil tersebut. 4. Orientasi orang. Merupakan kadar seberapa besar keputusan manajemen turut mempengaruhi orang-orang yang ada dalam organisasi. 5. Orientasi tim. Merupakan kadar seberapa pekerjaan disusun berdasarkan tim, bukannya perorangan. 6. Keagresifan. Merupakan kadar seberapa karyawan agresif dan bersaing daripada bekerja sama. 7. Stabilitas. Merupakan kadar seberapa keputusan dan tindakan organisasi menekankan usaha untuk mempertahankan status. Baik, saya akan melanjutkan fungsi dan ciri-ciri budaya organisasi. Pertama yaitu ada menurut Robbins, fungsi budaya organisasi sebagai berikut. Pertama yaitu ada budaya menciptakan pembedaan yang jelas. Kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen. Yang keempat, budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Yang kelima, budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama yaitu ada inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan pengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Sejauh mana manajemen memfokus pada hasil, bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi itu. Yang keempat yaitu ada orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, bukannya individu. Yang kelima yaitu ada keagresifan berkaitan dengan agresivitas karyawan. Yang keenam yaitu ada kemantapan. Organisasi
organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Cara karyawan mempelajari budaya karyawan. 1. Cerita-cerita. Cerita-cerita mengenai bagaimana kerasnya perjuangan pendiri organisasi di dalam memulai usaha sehingga kemudian menjadi maju seperti sekarang. Merupakan hal yang baik untuk disebarluaskan. 2. Ritual atau upacara. Semua masyarakat memiliki corak ritual sendiri-sendiri. Di dalam perusahaan, tidak jarang ditemui acara-acara ritual yang sudah mengakar dan menjadi bagian hidup di perusahaan, sehingga tetap dipelihara keberadaannya. Contohnya adalah selamatan mulai musim di pabrik gula. 3. Simbol-simbol material. Simbol atau lambang-lambang material seperti pakaian seragam, ruang kantor, dan lain-lain. Atribut fisik yang dapat diamati merupakan unsur penting budaya organisasi yang harus diperhatikan. Sebab dengan simbol-simbol itulah dapat dengan cepat diidentifikasi bagaimana nilai, keyakinan, norma, dan berbagai hal lain itu menjadi milik bersama dan dipatuhi anggota organisasi. 4. Bahasa. Bahasa merupakan salah satu media terpenting di dalam mentransformasikan nilai. Dalam suatu organisasi, tiap bidang, divisi, strata, atau semacamnya memiliki bahasa atau jargon yang khas, yang kadang-kadang hanya dipahami oleh kalangan itu sendiri. Hal ini penting karena untuk dapat diterima di suatu lingkungan dan menjadi bagian dari lingkungan, salah satu syaratnya adalah memahami bahasa yang berlaku di lingkungan itu. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa bahasa merupakan unsur penting dalam budaya perusahaan. Jadi, kesimpulan dari video pembelajaran kami adalah pengaruh lingkungan dalam budaya organisasi memiliki kerjasama yang terarah yang dilakukan dengan mengikuti pola interaksi antar tiap individu atau kelompok. Pola interaksi tersebut diselaraskan dengan berbagai aturan, norma, keyakinan, dan nilai-nilai tertentu sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri organisasi tersebut. Keseluruhan pola interaksi itu dalam waktu tertentu akan membentuk suatu kebiasaan bersama atau membentuk budaya organisasi. Demikianlah video pembelajaran dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.